Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Rate berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran matematika. Kita masuk ke materi baru yaitu taksiran. Nah, berikut ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami taksiran. Kelima langkah tersebut adalah 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Menalar, 4. Mencoba, dan 5. Mengkomunikasi. Apa itu taksiran? Kalian juga bisa membaca di LKS nantinya ya. Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan simbol seperti itu ya. Seperti sama dengan tapi melengkung tumpuk 2. Nah, taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Sebelum masuk ke taksiran atau pembulatan, kita mengingat kembali mengenai nilai tempat. Pada layar kalian terdapat bilangan 8.935,87. Nah, kita bedah satu-satu ya pada bilangan tersebut menempati nilai tempat apa saja. Yang pertama kita mulai dari angka sebelum koma ada angka 5, menempati nilai tempat ya satuan. Kemudian sebelah kiri angka 5 ada angka 3. 3 menempati nilai tempat puluhan yang bernilai 30. Kemudian ada angka 9 yang menempati nilai tempat ratusan yang bernilai 900. Dan yang paling depan sendiri ada angka 8 yang menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 8.000. Setelah itu, kita lihat bilangan yang ada setelah tanda koma. Ada angka 8. Angka 8 ini menempati nilai tempat persepuluhan yang bernilai 8/10 atau 0,8. Dan yang paling akhir ada angka 7 yang menempati nilai tempat perseratusan atau dan bernilai 0,07 atau 7/100. Nah, dari nilai tempat ini kita akan belajar di taksiran. Jadi kalau nilai tempat ini kalian sudah paham, nanti cara untuk membulatkan suatu bilangan cacah kalian akan bisa menentukannya dengan mudah. Nah, taksiran dilakukan untuk melihat hasil operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, cara membulatkan bilangan ke satuan terdekat. Perhatikan angka pertama di belakang koma atau pada nilai tempat per 10. Jadi kalau nanti ada soal, bulatkan bilangan tersebut ke satuan terdekat. Yang pertama kali kalian lakukan yaitu melihat angka pertama di belakang koma yang menempati nilai tempat per 10. Syaratnya yang A, jika angka yang menempati nilai tempat per 10 adalah 5 atau lebih besar dari 5, angka pada tempat satuan ditambah 1 atau pembulatan ke atas. Dan syarat yang kedua pada poin B, jika angkanya lebih kecil dari 5, jika angka pada nilai tempat persepuluhan tadi lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuan tetap, yaitu atau bisa disebut dengan pembulatan ke bawah. Kita lihat pada contoh. Yang paling atas sendiri ada 12,5. Yang menempati nilai persepuluhan, ini tadi kan disuruh merubah menjadikan atau membulatkan pada satuan terdekat. Syaratnya yang pertama kita lihat bilangan yang terdapat pada nilai tempat persepuluhan. Yang saya lingkari merah itu
bilangan yang menempati nilai tempat persepuluhan yaitu angka 5. 5 atau lebih besar dari 5, maka bilangan yang terdapat pada nilai tempat satuan dibulatkan atau ditambahkan 1. Jadi 12,5 dibulatkan menjadi 13. Disimbolkan 12,5 dibulatkan menjadi 13. Simbolnya sesuai yang ada di layar kalian ya. Dan yang kedua, paling bawah ada bilangan 12,3. Yang menempati nilai persepuluhan adalah angka 3 yang sudah saya lingkari merah. Angka 3 nilainya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuan tetap. Ya, itu disebut pembulatan ke bawah. Maka 12,3 dibulatkan menjadi 12. Disimbolkan seperti pada yang ada di layar. 12,3 dibulatkan menjadi 12. Kemudian yang kedua, cara membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Tadi kan sudah ke satuan terdekat. Sekarang cara membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Perhatikan angka pada tempat satuan. Jadi kuncinya itu kalau yang diminta membulatkan ke mana, yang dilihat itu nilai tempat sebelumnya. Nah, seperti ini kan disuruh membulatkan ke puluhan terdekat. Yang kita perhatikan angka pada nilai tempat satuan, sebelumnya puluhan itu tadi. Syaratnya sama. Yang A, jika angka satuan tersebut adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Biasa disebut dengan pembulatan ke atas. Dan syarat yang kedua pada poin B, jika angka satuan lebih kecil dari 5, angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Disebut pembulatan ke bawah. Contoh yang pertama, contoh yang paling atas, 125. Kita lihat bilangan yang menempati nilai tempat satuan. Ya, bilangan 5 menempati nilai tempat satuan. 5 atau lebih besar dari 5, maka pada nilai tempat puluhan, pada angka 2 ditambahkan 1. Menjadi 3, dan pada satuannya angka 5-nya berubah menjadi 0. Maka 125 dibulatkan menjadi 130 dan disimbolkan seperti yang ada pada layar. 125 dibulatkan menjadi 130. Dan pada contoh yang kedua, yang paling bawah, ada bilangan 123. Kita lingkari terlebih dahulu bilangan pada nilai tempat satuan, yaitu angka 3. Angka 3 bernilai lebih kecil dari 5. Maka angka pada tempat puluhannya tetap, dan angka pada tempat satuannya berubah menjadi 0. Jadi 123 dibulatkan menjadi 120. Yang ketiga, ada cara membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Perhatikan angka pada tempat puluhan. Disuruh membulatkan ke ratusan, yang kita lihat angka belakangnya, yaitu nilai tempat puluhan. Syarat yang pertama pada poin A, jika angka puluhan tersebut adalah 5 atau lebih besar dari 5, angka pada tempat ratusan ditambah 1, dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Disebut pembulatan ke atas. Dan pada poin B, jika angka puluhan lebih kecil dari 5, angka pada tempat ratusan tetap, dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0.
disebut pembulatan ke bawah. Langsung kita ke contoh. Contoh yang pertama, 155. 155 kita tentukan terlebih dahulu nilai tempat puluhan, yaitu angka 5 yang saya lingkari merah. Angka 5 sesuai dengan kriteria. 5 atau lebih besar dari 5, maka angka yang terdapat pada tempat ratusan ditambah 1. Dan angka pada tempat puluhan serta satuan berubah menjadi 0. Maka 155 dibulatkan menjadi 200, disimbolkan seperti yang ada di layar kalian. Dan pada contoh yang kedua, contoh yang paling bawah ada bilangan 123. Kita tentukan terlebih dahulu mana nilai tempat puluhannya. Ya, yang saya lingkari merah yaitu nilai tempat puluhan. 2 angka yang lebih kecil dari 5. Maka angka pada tempat ratusan tetap dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Nah, ini dilakukan pembulatan ke bawah ya. Jadi 123 jika dibulatkan menjadi 100, disimbolkan seperti yang ada pada layar. Dan yang keempat, cara membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Sama, perhatikan angka sebelumnya, yaitu angka pada nilai tempat ratusan. Syarat yang pertama, pada poin A, jika angka ratusan tersebut adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat ribuan ditambah 1, dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0, disebut pembulatan ke atas. Dan pada poin B, jika angka ratusannya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat ribuan tetap, dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0, atau pembulatan ke bawah. Kita lihat langsung contoh. Yang pertama ada 1655, dan yang kedua ada 1423. Kita perhatikan contoh yang pertama terlebih dahulu. 1655. Kita tentukan terlebih dahulu angka mana yang menempati nilai ratusan. Yang saya lingkari merah, 6. 6 menempati nilai tempat ratusan, dan angka 6 bernilai melebihi 5 atau lebih besar dari 5. Maka angka pada tempat ribuannya nanti akan ditambah 1. Dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan dirubah menjadi 0. Ini 1655 berarti pembulatan ke atas ya. 1655 dibulatkan menjadi 2000, disimbolkan seperti yang tertera pada layar kalian. Kemudian pada contoh yang terakhir, yang paling bawah ada bilangan 1423. Karena dibulatkan ke ribuan terdekat, kita tentukan terlebih dahulu angka yang menempati nilai tempat ratusan, yaitu angka 4 yang saya lingkari merah. Angka 4 bernilai lebih kecil dari 5, sehingga pada tempat ribuannya tetap, angka pada tempat ribuan tetap, dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta satuan menjadi 0. Dilakukan pembulatan ke bawah pada bilangan 1423 dibulatkan menjadi 1000 dan disimbolkan seperti yang tertera pada layar kalian.